kerajaan, welcome back to Rock Ministry TV. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti ibadah bersama Rock Ministry TV. Kami percaya bahwa ibadah yang Anda ikuti akan merubah hidup Anda untuk berbuah, berkemenangan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, warga kerajaan jangan berhenti sampai di sini. Jika Anda diberkati dengan pelayanan kami, bagikan kembali setiap konten dari Rock Ministry TV untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang terkasih bahwa kuasa dan kasih Allah tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Well, selamat menikmati hadirat dan mujizat Tuhan dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Knowledge Sharing Basic Sound System Setup, berbagi ilmu dan pengalaman mengenai prinsip dasar fungsi, pengaturan dan pengoperasian sistem suara, termasuk pengenalan alat sound dan alat musik, pengaturan channel list dan routing, sistem layout dan standard of procedure, pengoperasian mixer dan alat pendukung lainnya. Diadakan dalam 4 kali pertemuan tanggal 6, 13, 20, dan 27 Maret 2023 pukul 18.30 sampai selesai, bertempat di ruang Alfa Lembah Pujian dan Pasar Bali. Daftarkan diri Anda di link pendaftaran berikut ini. Dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per orang. Informasi lebih lanjut, hubungi nomor berikut. Exclusive workshop Music Production in Logic Pro X. Become a master at using Logic Pro X, understand music production, and learn to record, edit, and mix audio to a pro standard. Bersama Ruan Krisli-Thyssen, sound designer and editor, the winner of Oscar and BAFTA nomination. Diadakan dalam 4 kali pertemuan tatap muka, tanggal 7, 14, 21, dan 28 Maret 2023, pukul 19 WITA, bertempat di Daerah Creative Community Center, Lembah Pujian, dan Pasar Bali. Terbatas, hanya untuk 10 peserta. Yang akan Anda pelajari adalah membuat musik dengan Apple Loop, membuat musik dengan MIDI dan instrumen perangkat lunak, cara menentukan ketukan Anda sendiri di Logic Pro X, flex time and pitch, cara menggunakan drummer untuk membantu Anda membuat ketukan drum dengan cepat, merekam audio, praktek secara langsung perekaman vokal dan instrumen, mixing dan mastering, dan masih banyak lagi. Dengan biaya pendaftaran Rp250.000 per orang, daftarkan diri Anda di link pendaftaran berikut ini. Informasi lebih lanjut hubungi nomor berikut ini atau klik langsung www.cybermediaacademy.com. Mari ikuti online workshop via Zoom dengan topik strategi optimasi media sosial bersama Krisna Rumendar STH, digital marketer dan sosmed spesialis serta CEO Idea Creator Sejahtera. Dapatkan panduan lengkap yang bisa membantu pemula sekalipun untuk dapat menjangkau dan memperluas pelayanan media sosial. Diadakan dalam 4 sesi online via Zoom tanggal 9, 16, 23, dan 30 Maret 2023 pukul 18 WIB atau 19 WITA dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per orang. Daftarkan diri Anda dengan klik link berikut ini dan untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini.
Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua sore hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Coba lihat samping kiri kanan katamu, katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Haleluya, haleluya. Mari kita beri tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa, tapi sebelumnya kita baca satu kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita sore hari ini. Dari Mazmur pasal 1 ayat yang pertama dan yang kedua. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kami berdiri di tempat ini mengagumi kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa. Kami percaya sore hari ini ada sesuatu yang baru. Kami melihat ada pengharapan yang baru. Dan kami percaya sore hari ini Engkau ada di tempat ini Bapa. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus hadir sore hari ini. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami membawa syukur kami padamu Bapa. Thanks my Lord. Ku bawa dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Amin Tuhan. Karya-Mu indah bagiku Tuhan, indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, lah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami sore hari ini di hadapan-Mu Bapa. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku,
my Lord. Yes God. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Oh, jiwaku aman dari hadirat-Mu. Oh, hatiku Yesus, hatiku aman dalam kasih-Mu. Yes, my Lord. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Amin. Yes, kami akui Engkau Tuhan. Oh Yesus, Kau membawa hidupku. Oh, hidupku. Amin. Yes, untuk Yesusku. Amin. Kau yang terindah Tuhan.
Tuhan. Kami bawa syukur kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bawa syukur kami. Kami bawa pujian kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami naikkan syukur kami. Kami bawa pujian. Haleluya. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Mari bawa pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bawa pujian. Kami bawa syukur kami. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, one more time, oh praise the Lord. Woo! Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Hallelujah. Oh, praise the name. Hanya bagi-Mu pujian, hanya bagi-Mu nyanyian. Oh yes. Haleluya. Oh, praise the name. Oh, praise the name. Bagi-Mu pujian. His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Akui dia katakan. Oh Lord, our God. Suara-suara bagi Raja kita, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, haleluya. Supaya kita percaya Tuhan ada di tempat ini Bapak Ibu, haleluya. Dan Allah kita Allah yang hebat, amin. Yes. Say, dari hati yang terdalam mengucap terima kasih padamu atas cintamu padaku, selalu menghadirkan rahmat bagiku. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Nyanyikan, ku nyanyi
membuatku tertawa, membawaku selalu dekat denganmu. Oh, kini hatiku bersorak karena masa depanku ada padamu. Siapakah yang siapa hidupku kan ku serukan, kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan, kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? One more time. Kan ku serukan, kau terhebat, hebat. Oh, kan ku nyanyikan, kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Katakan Yesus, Yesuslah yang terhebat di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Dia Yesus yang terhebat dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Haleluya. Kaulah satu-satu. Katakan dengan imanmu, dia sumber.
siap bersinar bagi kemuliaan Raja kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Kiarabashakaramaya. Siaralabayana. We bring our praise to you, Lord. Hallelujah. Because we believe you are here. We worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, free heart. Oh yes, Lord. I worship you. 'Cause you are here, healing every heart. I worship you. I worship. You are here. Oh, turning lives around. We worship you, Lord. You are here, mending every heart. I worship you. I worship. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when I can see it, you work. Even when I can feel it, you working. Never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never
never stop saying, even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. Yes, Lord. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes. That is who you are. Yes. That is who you are. 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 My God. You are my Lord. Oh, that is who you are, Jesus. That is who you are. That is who you are. Yes. That is who you are. 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 Come on. That is who you are. That is who you are. You are. That is who you are. Jesus. That is who you are. And that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is Waymaker, oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Whoa, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. Hallelujah. Oh, you will never change. You will never change, oh God. You are unchangeable. Amen. You are still the same God. Whoa, you're a sovereign God. You are a self-existing God. You are, oh God, by yourself. Beside you there is none. Yes. You are God alone. And we
worship you. We worship and bless your holy name. Be exalted in this place. Be exalted. Be thou glorified. We worship and adore your name, Lord. Hallelujah. You are still the God of miracles. You are still the God of wonders. You are still the same. And we worship you. We worship you. Your name we proclaim. No other name. No other God. Amen. No other King. Until we worship, until we sing. No other God. No other King. Jesus Christ, Son of the Most High God. We worship you. We worship you. Father, I thank you, Lord, for a fresh awareness of your presence. Kami bersyukur Tuhan untuk urapanmu yang baru sore ini. Lord, we want a fresh awareness of your presence. Kami ingin hadiratmu yang baru pagi ini. Lord, Sore we ini want to Tuhan. experience you in a new way, in a fresh way. Kami ingin mengalami Engkau dengan cara-cara yang belum pernah kami alami Tuhan. We thank you, Lord, for a fresh move of your spirit Kami tonight. bersyukur untuk kegerakan rohmu yang baru sore ini Tuhan. Have your way in this place. Bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan. Have your way in this meeting, oh God. Bekerjalah di tengah-tengah kami Roh Kudus. It is your meeting. Ini adalah ibadahmu. It belongs to you. Ini milikmu Tuhan. And we worship you. Kami menyembahmu Tuhan. And we bless your holy name. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Hey. Oh, Habroshe. Bless you, Jesus. We bless you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. God is in this place. Allah ada di tengah-tengah kita sore ini. I said, God is here. Allah di sini. The word of God declares where 2 or 3 are gathered in His name, He is there. God is in this place. Allah ada di sini di tengah-tengah kita sore ini. Where God is, there is healing. Where God is, there is deliverance. Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang menyembuhkan. Where God is, everything you need, it's there. Apapun yang saudara butuhkan, Dia adalah Tuhan. Because He is the source of everything. Dialah sumber segalanya. Whatever your need is, God says, I am that I am. Apapun yang kau butuhkan, aku adalah aku, kata Tuhan. God says, if you need bread, He said, I'm the bread of life. Dia adalah kehidupan itu sendiri. He said, when you need bread, I am the bread of life. Ketika engkau perlu nafas itu, Dia adalah nafas hidup itu sendiri. He says, when you need water, He says, I am the living waters. Ketika engkau butuh air, Dia berkata, akulah air kehidupan. He says, what is it that you need? Apapun yang kau butuhkan. What is it that you need? Apapun yang kau butuhkan. How hungry are you? How thirsty are you? Seberapa lapar dan haus engkau. I pray your thirst and your hunger will increase day by day. Doa saya supaya kehausan saudara meningkat hari demi hari. I thank you, Lord, for who you are. Terima kasih Tuhan untuk engkau, hadiratmu. I thank you, Lord, for your presence in this place. Terima kasih Tuhan untuk hadiratmu di tengah-tengah kami. We bless your name, Lord. Kami memuji namamu Tuhan. Amen and amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Amen. Yes, give the Lord a hand of Kita beri praise. kemuliaan buat Tuhan. Amen. You can take your seat. Bapak Ibu silakan duduk. Isn't it amazing to be in the presence of the Lord? Sungguh satu hal yang luar biasa ada dalam hadirat Tuhan, bukan? You know what I like about God? That He remains the same. Tuhan itu selalu sama, He'll never change. tidak pernah berubah. We change many Kita times in berubah, life. sering kali berubah. But I thank God He will never change. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. God is God and He's God all by Himself. Tuhan adalah Tuhan. Beside Him there is no other God. Di sampingnya tidak ada Tuhan yang setara. See, God doesn't need us to be God. Tuhan tidak perlu kita untuk menjadi Tuhan.
Before there was anything, he was God. Sebelum ada segala sesuatu, dia sudah Tuhan. Before there was anything, God existed already. Sebelum segala sesuatu eksis, Tuhan sudah ada. See, God doesn't have to perform miracles to prove that he's God. Tuhan tidak perlu menunjukkan mujizatnya untuk membuktikan bahwa dia Tuhan. He is God and he will always be God. Dia adalah Tuhan dan akan selama-lamanya Tuhan. See, many people, they measure the greatness and the power of God by what they see or what they experience. Banyak orang mengukur besarnya Tuhan dengan apa yang mereka lihat atau mereka alami. Now let me tell you this, God's greatness, it goes beyond your little experience. Kebesaran Tuhan itu jauh melebihi apa yang kita pikirkan. God's greatness, it goes beyond a happening or a sign or a wonder. Kebesaran Tuhan itu jauh melebihi apa yang kita lihat dari sekedar tanda-tanda mujizat. He is the God of miracles. Dia adalah sang pembuat mujizat. Our God is a marvelous God. He is omniscient. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. He's unchangeable. Dia tidak berubah. He is still the same God that told Moses, tell Pharaoh, let my people go. Dia adalah Tuhan yang sama yang berkata kepada Musa, katakan kepada Firaun untuk melepaskan umatku. He's still the same God that promoted Joseph. Dia adalah Tuhan yang sama yang mempromosikan Yusuf. He's still the same God that led Moses out of Egypt. Dia adalah Tuhan yang sama yang membawa Musa keluar dari He's Mesir. still the same God that split the Red Sea. Dia adalah Tuhan yang sama yang membelah Laut Merah. He says, I'm still the same people. Dan dia berkata, aku masih Tuhan yang sama. I'm still the I am that I am and nothing can change me. Aku adalah aku dan tidak ada yang bisa berubah. Hallelujah. And God is here. Dan Tuhan tuh hadir di sini. And today he's still the same. Dan hari ini dia masih sama. He's still Jehovah Jireh, our provider. Dia Yehova Jireh, penyedia kita. He's still the God that heals and delivers. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan dan melepaskan. I will not change. I am the same yesterday, today, and forever. Tuhan berkata, aku adalah aku dan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. I'm still the same God that created the universe. Aku adalah Tuhan yang sama yang menciptakan alam semesta ini. I'm still the same God that created the heavens and the earth. Aku Tuhan yang sama yang menciptakan langit dan bumi. When there was no time, God says, I existed. Ketika waktu belum ada, Tuhan sudah eksis. I exist. I existed before anything else. Tuhan eksis sebelum segala sesuatunya. I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob and all generations. Aku adalah Allah Abraham, Ishak, Yakub dan seluruh generasi. Never doubt. Dan tidak pernah, jangan pernah khawatir Never dan doubt ragu who God is. siapa Allah kita. That's the God you serve. Itulah Allah yang kita layani. That's the God you worship. Itulah Allah yang kita sembah. An awesome God, a powerful God. Tuhan yang luar biasa yang Can you say amen? katakan amin. Amen. I want you to preach with me. I want you to preach with me. Saya minta Anda juga ikut khotbah dengan saya. Amen. When you want to shout amen, shout amen. Kalau mau katakan amin yang keras. Because there is power in agreement. Karena ada kuasa di dalam kesepakatan. When you agree with the word, there's power. Kalau Anda sepakat di dalam firman, ada kuasa. It's okay to say amen. It's okay to shout hallelujah. Sangat boleh berteriak haleluya, amin. It's okay to shout glory. Sangat boleh berteriak glory. We are in the kingdom of God, amen. Kita adalah anak-anak kerajaan surga, amin. So you're not Indonesian anymore. Jadi Anda bukan WNI. See, Indonesian people, they are laid back, they are quiet, they are shy. Orang Indonesia malu-malu, lemah lembut. Malu-malu. But now you're in the kingdom of God. Tapi kita warga kerajaan surga. You're different. Now you're different. Anda berbeda. Now you shout, you jump, you praise, you worship loud. Berteriaklah, berkatalah, bersoraklah, haleluya. See, you cannot tell me I'm Indonesian, so I'm a quiet person. Anda tidak boleh ngomong, oh saya orang Indonesia Pak, saya tenang orangnya. You cannot tell me I praise God silently. Aku kalau memuji Tuhan dalam hati Pak. See, praising God according to the Bible, it's never silent. Dalam Alkitab memuji Tuhan tidak pernah dalam hati.
See, worship is different, Penyembahan itu berbeda. but praise is different. Pujian itu berbeda. See, praise is praise until it's heard, until it's demonstrated, until it's manifested. Pujian baru disebut pujian kalau disuarakan. Praise is always extrovert, it's on the outside. Pujian itu selalu dikeluarkan, kelihatan. Praise, you must hear praise, you must see praise. Anda harus bisa mendengarkan dan melihat pujian. I can tell you whether you're praising God, yes or no, Saya bisa melihat Anda sedang memuji Tuhan atau tidak. because it's on the outside. Karena itu kelihatan It's dari luar. demonstrated, it's Itu harus manifested. didemonstrasikan. But I cannot tell you whether you worship God, yes or no, Tapi saya tidak bisa melihat apakah Anda sedang menyembah Tuhan atau tidak. because it's inside of you. Karena itu di dalam. It's your heart, it's in spirit and in Dalam truth. roh, di dalam kebenaran. Amen. Amin. Amen. Amen. Hallelujah. God is a good God. Tuhan itu baik. You missed the spot to shout amen. Anda kehilangan kesempatan berkata amin. Tuhan itu baik. Amen. I bring you greetings from the Netherlands. Saya bawa salam dari Belanda. My name is Abraham Lysina, Nama saya Abraham Lysina. and it's a privilege to be here with you Sungguh suatu kehormatan bisa melayani bersama saudara and to share the word of God with you. dan berbagi firman Tuhan. Amen. I thank God for a good friend of mine that is here. Terima kasih Michael. untuk sahabat saya yang hadir. Thank you for coming. Terima kasih sudah hadir bersama. Now there are many giftings and anointings that is increasing in the body of Christ. Ada banyak urapan dan kasih karunia yang diberikan di dalam tubuh Kristus. Gifts and anointings. Urapan dan kasih karunia. Globally, it is increasing in the body of Christ. Itu sedang dicurahkan dengan berlimpah-limpah di dalam tubuh Kristus. And it will make the body of Christ stronger and more effective. Dan itu akan membuat tubuh Kristus lebih efektif. Now there are many manifestations of healings and deliverances. Ada banyak manifestasi kesembuhan. As I travel the earth, I see many miracles. I see many healings. Saya sudah banyak keliling dunia dan saya melihat ada banyak kesembuhan terjadi. It only show me the sovereignty of our God. Dan itu hanya menunjukkan bahwa Tuhan kita Tuhan yang That berdaulat. God still heals. Bahwa Tuhan masih menyembuhkan. Now revival is breaking out on the planet earth. Revival sedang terjadi di muka bumi ini. Revival in many cities, in many nations is breaking out. Revival sedang terjadi di banyak kota. But we cannot be satisfied. Tapi jangan pernah puas. We cannot be satisfied Jangan pernah puas. until a global revival is breaking out. Sampai revival terjadi secara I global. want a global revival. Aku rindu global revival. I don't want just a revival in the United States. Aku tidak mau hanya revival di Amerika. I don't want just a revival in Indonesia. Aku tidak mau hanya revival di Indonesia. I want to see a global revival on planet Earth. Tapi harus ada revival di planet bumi. And it will take place. Dan itu pasti terjadi. Why? Kenapa? Because the prophets prophesied Karena itu sudah dinubuatkan oleh para that the nabi. earth shall be filled with the glory of the Lord. Bahwa seluruh bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan akan Tuhan. There will be revival on earth. Akan ada revival di muka bumi. And we have to believe the words that have been prophesied by the prophets of old. Dan kita harus percaya kepada nubuatan para nabi. So many things are increasing. Ada begitu banyak hal yang sedang ditingkatkan. I also believe and see. Saya juga melihat dan percaya. I perceive by the Spirit Saya melihat dalam roh saya. that the prophetic anointing and ministry Bahwa urapan kenabian dan pelayanan kenabian is going to the next level and dimension sedang naik ke level berikutnya in the body of di Christ. dalam tubuh Kristus. It is increasing. Sedang meningkat. Whether you see it or not, I'm telling you this, it is increasing. Apakah Anda sudah melihat atau belum? Saya sudah melihatnya. Mark these words, it is increasing in the body of Christ. Perhatikan kata saya sungguh-sungguh. Ini sedang meningkat di mana-mana. Tonight I want to touch on the Issachar anointing. I want to touch on the Issachar anointing. Issachar. Saya akan membahas tentang urapan Isakar. In connection with prayer and intercession. Dalam kaitannya dengan doa dan syafaat. See, this is a prophetic message and I want you to listen. Dengar baik-baik. Amen. See, globally it is increasing. Secara global ini sedang meningkat. And I believe that the body of Christ has stepped into a season
Dan saya percaya tubuh Kristus sedang masuk ke dalam satu masa, of deep intercession and prayers. satu doa dan syafaat yang dalam. Breakthrough prayers that is needed. Doa-doa terobosan yang diperlukan. See, prayer and intercession has always been there, Doa dan syafaat itu selalu terjadi. but it must increase Dan itu harus meningkat in the house of God di dalam rumah Tuhan. as a corporate manifestation. Secara korporat. I believe that we all are called to Saya percaya- intercession. Saya percaya kita semua dipanggil untuk Now bersyafaat. listen to what I'm saying. Dengar baik-baik. Intercession is not a fivefold ministry. Syafaat itu bukan termasuk 5 jawatan. It is what every believer should do. Tetapi semua orang harus melakukan. It should become a part of your life. Itu harus menjadi bagian hidup kita. Just as worship is. Seperti penyembahan. So intercession must become a part of our lives. Syafaat itu harus menjadi bagian hidup kita. We all are called to intercession. We Karena- all are called to intercede. Karena kita semua dipanggil untuk bersyafaat. So the body of Christ, Tubuh Kristus the church, must begin to arise as one harus menjadi satu. and begin to understand Dan and mulai- demonstrate Memahami dan mendemonstrasikan that the house of God is not only called the house of prayer, bahwa rumah Tuhan itu akan disebut rumah doa. but it must become the house of prayer. Harus menjadi rumah doa. It's one thing to say it's a house of prayer. It's one thing to say it is a house of prayer, Satu hal untuk mengatakan ini adalah rumah doa, but it's another thing to demonstrate that it is a house of prayer. tapi perlu bukti untuk mendemonstrasikan bahwa ini betul-betul rumah doa. Now I want to propose to you Saya ingin mengajukan satu rencana kepada and saudara. call it a house of prayer and intercession. Kita harus jadikan rumah doa dan syafaat. See, prayer and intercession, they overlap. Doa dan syafaat itu saling berkaitan. Now, they are not the same, but they overlap. Mereka tidak sama tapi saling berkaitan. Now, prayer often starts with what I need or what we need. Doa itu selalu dimulai dengan apa yang aku butuhkan. And we must trust the Lord that He will come through as we've prayed. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menjawab semua kebutuhan kita. So we pray by faith, believing God will come through. Kita percaya berdoa kepada Tuhan bahwa Dia pasti menjawab But kebutuhan. with intercession, it is by the Spirit. Tetapi syafaat itu dengan roh. It is by the Spirit of God that will lay upon you. Roh Tuhan yang akan turun atas saudara. It will lay upon you. It is like a burden to pray. Itu adalah sebuah beban doa. Intercede for somebody. Bersyafaat untuk orang lain. Maybe intercede for a nation or an island. Mungkin bersyafaat untuk satu bangsa atau pulau. It is something that the Spirit lays upon you. Itu adalah satu beban yang diletakkan oleh roh. Whatever the Holy Spirit lays upon you, you begin to intercede. Apapun beban yang roh itu taruh dalam hati saudara, Anda mulai mendoakan syafaat. I do believe that the body of Christ, Saya percaya bahwa tubuh Kristus it must become the voice to the community, to the island, and to the nations. harus menjadi suara bagi pulau ini, bagi komunitas ini. Therefore, we must have and receive accurate prophetic insight Karena itu kita harus menerima pewahyuan yang akurat released by the Holy Spirit. dan dilepaskan dengan Roh Kudus. As we begin to intercede with authority, with the power that heaven releases upon us. Ketika kita menerima pewahyuan dengan otoritas yang dilepaskan oleh surga. I believe in a generation that will intercede Saya percaya ada satu generasi yang akan muncul untuk bersyafaat until breakthrough is released. sampai terjadi terobosan. They will not give up. Mereka tidak akan berhenti. They will not give in. Mereka tidak akan menyerah. This generation will continue to push through. Tetapi generasi ini akan terus berdoa. It will continue to intercede and pray until breakthrough manifests. Terus bersyafaat sampai terobosan terjadi. Until we become that voice that God wants us to be. Sampai kita menjadi suara yang Tuhan mau. Isaiah chapter 2 verse 2. Yesaya 2 ayat 2. It says, now it shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains Yesaya 2 ayat 2. and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow to it. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. And many people shall come,
and say, "Come, let us go up to the mountain of the Lord, Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. to the house of the God of Jacob. Ke rumah Allah Yakub. He will teach us His ways, Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. and we shall walk in His paths. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. For out of Zion shall go forth the law, Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. and the word of the Lord from Jerusalem. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. All nations shall flow to it. Segala bangsa akan mengalir ke sana. They will come to the house of the Lord. Mereka akan menuju kepada rumah Tuhan. Why? Mengapa? Because we are the people that have hope. Karena kita adalah umat yang memiliki pengharapan. We supposed to be the people that releases the answers. Kita harus menjadi umat yang mempunyai jawaban. Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalamku yang adalah pengharapan we as the kemuliaan. church of God must become the answer. Kita harus menjadi jawaban. We are called to be that prophetic voice. Kita dipanggil untuk menjadi suara kenabian. A prophetic voice for the nations, for the Suara governments. kenabian untuk bangsa dan untuk pemerintah. A prophetic voice for humankind. Suara kenabian untuk umat manusia. Now is the time Inilah waktunya. to become the voice, to become the prophetic voice. Menjadi suara kenabian. So we must begin to perceive by the Spirit Jadi kita harus mulai mengerti di dalam roh kita. what is going on in our community. Apa yang sedang terjadi di masyarakat kita. What is going on in our region, in our country, on the island. Apa yang sedang terjadi di pulau ini, di bangsa ini, negara ini. As well as globally, and begin to decree the word of the Lord. Dan mengerti apa yang sedang terjadi di seluruh dunia. Dan mulai mendeklarasikan suara Even Tuhan. before things will take place. Sebelum segala sesuatu terjadi. A generation that functions and moves in this anointing. Generasi yang berfungsi secara kenabian. That God is releasing upon His church. Tuhan sedang lepaskan atas bangsa ini. This prophetic anointing is increasing. Urapan kenabian ini sedang meningkat. It is going to manifest in the body of Christ. Dan itu akan bermanifestasi dalam tubuh Kristus. In a dimension we have never seen and felt before. Dalam dimensi yang belum pernah kita lihat sebelumnya. An accurate prophetic generation Satu generasi kenabian yang akurat. that is rising up. Yang sedang bangkit. A generation that is bold. Yang berani. They declare boldly. Mereka berani mendeklarasikan. They will take that place. Mereka mengambil posisi mereka. And they begin to declare the word of God. Dan mulai mendeklarasikan firman Tuhan. And the fear of God will be evident in their midst. Di dalam roh takut akan Tuhan. Now because of that prophetic insight, Karena pewahyuan yang mendalam itu. they will perceive things beforehand. Mereka akan melihat hal-hal yang belum terjadi. And through intercessory prayers, Dan melalui doa syafaat. catastrophic events are canceled. Maka segala bencana-bencana yang akan terjadi itu akan dibatalkan. What the enemy is meant for bad, God will turn it around for the good. Hal-hal buruk yang direncanakan oleh musuh akan diputar balikan menjadi kebaikan oleh Tuhan. God will turn it around for the good. Tuhan akan balikan untuk kebaikan. It is because by the Spirit they begin to perceive words. Karena roh yang memberikan kita pemahaman. They begin to see it and they will respond to that word. Mereka akan melihat dan mulai mengerti dan berespon. We are living in an interesting season and time. Kita sedang hidup dalam musim yang sangat menarik. I believe the most powerful time we live in. Saya percaya kita sedang hidup dalam musim yang sangat powerful. A prophetic people that are tenacious, they are bold, Umat Tuhan yang berani. they are wholly stubborn. Dan mereka suci dan keras kepala. They are wholly stubborn. Keras kepala tapi kudus. They will not give up. Tidak pernah menyerah. They will not give in. Tidak pernah menyerah. They will not step aside. They will not step back. Mereka tidak akan mundur atau minggir. But they continue to move on with the power of God. Tapi mereka akan terus maju di dalam kuasa Tuhan. And they believe, Dan mereka percaya. as Isaiah 59 declares, Sama seperti Yesaya 59. that when the enemy comes in like a flood, Ketika musuh itu datang seperti banjir. the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Roh Tuhan itu akan berdiri teguh. They understand the promises of God and they stand upon the promises of God. Dan umat Tuhan itu akan berdiri teguh di atas janji-janji Tuhan. They believe the words that has been written, no weapon formed against me shall prosper.
prosper. Dan mereka percaya bahwa tidak ada satupun senjata musuh akan berhasil melawan umat And Tuhan. every tongue which rises against them, Dan setiap rencana jahat yang sedang dirancangkan in judgment you shall condemn. tidak akan pernah berhasil. You shall condemn. Anda akan memenangkannya. Nothing will be able to touch you. Tidak ada yang bisa menyentuh saudara. Hallelujah. Amen. Hallelujah. This Issachar anointing, Ini adalah satu urapan yang luar biasa. it is increasing. Sedang meningkat. It is essential and critical Sangat esensial dan kritis. that this anointing is resident and manifesting in the house of God. Dan ini sedang terjadi di rumah Tuhan. Now turn with me to the book of 1 Chronicles, Buka 1 Tawarik 12:32. 12:32. 1 Tawarik 12. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. So the sons of Issachar, Anak-anak Isakar they could read the times and the seasons bisa membaca waktu dan musim by the Spirit. dalam roh. And because they had understanding, Dan karena mereka memiliki pemahaman, therefore it says they knew what to do. karena itu mereka tahu apa yang harus diperbuat. It is a grace of God. Ini karena kasih karunia Tuhan. See, if you don't know what season it is, Kalau Anda tidak mengerti musimnya, you don't know what to do. Anda tidak tahu harus bagaimana. Spiritually, you will be clueless. Anda secara roh tidak tahu harus berbuat apa. You will be lost. Anda akan terhilang. See, in the natural, when you take a farmer, Sebagai petani, kalau Anda harus tahu musim. now if a farmer doesn't understand, doesn't know what season or time it is, Kalau petani salah membaca musim, he will do the wrong thing at the right time, dia akan melakukan hal yang benar di musim yang salah. or the right thing at the wrong time. Atau musim yang benar tapi melakukan yang salah. He might be using wrong equipment in a good season. Mungkin dia akan memakai peralatan yang salah di musim yang tepat. See, in other words, as a farmer, you do not use a plow in summer. Sebagai petani, Anda harus tahu alat yang tepat di musim yang tepat. When it's harvest, you use a sickle. Kalau musimnya menuai, Anda harus pakai sabit. So you got to know what season and what times it is. Anda harus tahu alat apa yang dipakai di musim yang benar. Spiritually, it's the same. Secara roh juga sama. You need to know. You have to know by the Spirit what season it is. Anda harus tahu musim apa yang sedang terjadi. I believe the tribe of Issachar Saya percaya suku Isakar was the most successful tribe. adalah suku yang paling sukses. Why? Kenapa? Because they knew season and time it is, and Karena they mereka did the tahu right thing. musim dan waktunya dan mereka tahu harus berbuat apa. The ability to perceive accurately. Kemampuan untuk melihat apa yang akan terjadi secara akurat. See, perception always requires action. Perception always requires action. When you perceive things, there must be action. Satu pemahaman itu harus selalu dengan tindakan yang benar. Once you perceive, Ketika Anda mengerti, now the question is, pertanyaan berikutnya adalah, what are you going to do with what you know? apa yang akan Anda lakukan dengan apa yang Anda ketahui? You can have clear prophetic insight Anda bisa dapat pewahyuan yang jelas by the Spirit, oleh roh, but when you lay it aside tapi kalau Anda santai and you do nothing with it, dan tidak melakukan apa-apa, what is the use for receiving it from God? maka nubuatan itu tidak ada gunanya. God gives you revelation, God gives you insight Tuhan memberikan Anda pewahyuan dan pemahaman for a reason. untuk satu maksud, It is for a purpose. untuk satu tujuan. And we must use it, and we must be wise to use it. Dan kita harus memakainya dengan bijak. Amen. Amin. And I'm telling you, God is releasing it. Tuhan sedang melepaskan urapan ini. See, when God gives you a word of warning to the people of God, Kalau Tuhan sedang melepaskan satu peringatan kepada umat Tuhan, we must release that word. kita harus melepaskan peringatan itu. We cannot be silent. Jangan diam. If God gives me a word to rebuke the people of God, Kalau Tuhan memberikan satu kata-kata untuk menghardik umat Tuhan, I can think by myself, saya bisa berpikir dengan pikiran I'm saya, not going to do it.
Oh, saya nggak berani. Because what will they say? Nanti apa kata orang? Or what will they feel? Nanti apa perasaan orang? See, if I will not do it, Kalau saya tidak melakukannya, God will come against me. God will come against me. God will say, why did you disobey? Tuhan akan marah kepada saya dan bertanya, kenapa kamu nggak lakukan? See, I rather release a word of rebuke Lebih baik saya melepaskan kata-kata hardikan with love dengan kasih and be obedient to God dan taat kepada Tuhan and be okay with God dan hubungan saya baik dengan Tuhan and fight with the people daripada and fight with God. See, melawan Tuhan. I cannot choose what I want to release and what not. Saya tidak bisa memilih apa yang harus saya lepaskan, katakan atau tidak. We all have to do what God is asking us to do. Kita harus selalu taat kepada apa perintah Tuhan kepada kita. We cannot only prophesy what we want to prophesy, what the people want to hear. Kita nggak bisa hanya mengatakan kata-kata yang hanya ingin didengarkan oleh orang. We have to be obedient. Tapi kita harus taat. We have to be obedient. Kita harus taat. Now the Issachar anointing is an anointing that gives answers. Urapan Isakar itu memberikan jawaban. It knows when and what to do. Dia tahu kapan dan apa yang harus This dilakukan. anointing is to perceive. This anointing is to discern. Urapan itu mengetahui dan untuk memutuskan. It's to know the times and the seasons. Tahu musim dan waktunya. And to act upon it accordingly. Dan yang lebih penting lagi, bertindak sesuai Now in dengannya. the book of Genesis, Di dalam kitab Kejadian, Jacob, one of the patriarchs, Yakub, salah satu nenek moyang mereka, he prophesied over his sons, dia bernubuat tuh anak-anaknya their destinies. tentang masa depan anak-anaknya. This was what fathers did in those days. Ini yang dilakukan oleh seorang bapak kepada anak-anak. We as fathers, Sebagai bapak, how many fathers do I have here? berapa banyak bapak-bapak di sini? How many fathers? Bapak-bapak, We are responsible kita bertanggung jawab to speak and prophesy over our children's lives. untuk mengucapkan kata-kata nubuatan untuk anak kita. To speak over them purpose and destiny. Untuk menetapkan tujuan hidup mereka. You know why? Because if we will not do it, Karena kalau kita tidak melakukannya, somebody else will do it. orang lain yang akan melakukannya. And I refuse somebody else to speak over my children. Saya tidak mau nasib anak saya ditentukan orang lain. But we have to do it. Tapi kita yang harus melakukannya. Releasing purpose and destiny. Kita lepaskan nubuatan dan destiny untuk anak kita. Now Genesis 49, Kejadian 49, verse 14 and 15. ayat 14 dan 15. It says, Issachar is a strong donkey. Lying down between two burdens, he saw that the rest was good and that the land was pleasant. He bowed his shoulders to bear a burden. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannyalah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. So Issachar is compared to a donkey. Jadi Isakar dia ibaratkan keledai. Not just a donkey, but a strong donkey. Bukan cuma keledai, tapi keledai yang kuat. Now how many of you want to be compared to a donkey? Siapa yang ingin dibandingkan dengan keledai? Nobody of us, I think. Nggak ada. But Issachar was a strong donkey compared to a donkey. Tapi Isakar ini dikatakan seperti keledai yang kuat. See, we all want to be a lion. We all want to be an eagle. Kita semua ingin jadi raja wali atau jadi singa As a prophetic people are. sebagai umat nubuatan. But Issachar here is compared to a donkey. Tapi Isakar kayak keledai. Now when you study donkeys, Kalau Anda belajar tentang seekor keledai, you will find out that a donkey can carry a load, a heavy load. Anda tahu belajar bahwa keledai itu bisa membawa beban yang sangat berat. And their memory is extraordinary, their memory. Dan memori mereka sebetulnya sangat kuat. A donkey, they recognizes areas where they were 25 years ago. Keledai itu bisa hafal satu daerah yang dia pernah datang bahkan belasan tahun sebelumnya. Donkeys are stronger than horses. Keledai itu lebih kuat dari kuda. They are more sure-footed. Mereka lebih tegap kuda-kudanya. It is hard for a donkey to fall. Sangat sulit untuk menjatuhkan keledai. It is hard for a donkey to stumble. Sangat jarang keledai itu bisa tergelincir.
A donkey is much stronger than a horse. Keledai itu lebih kuat dari kuda. And you can count on them in challenging situations. Anda bisa berharap kepada keledai dalam masa-masa yang sulit. So a donkey can carry a heavy load. Jadi keledai itu bisa membawa beban yang sangat berat. They can carry it for many days. They have stamina. Dan mereka punya stamina untuk membawanya berhari-hari. It's hard for a donkey to get tired. Keledai itu jarang capek. A donkey is focused Sangat fokus to serve by carrying the load. untuk melayani dan membawa beban yang berat. A donkey is committed. Keledai itu sangat komitmen. Committed to serve and get the job done. Komitmen sampai tugas selesai. It's focused. He's Sangat focused. fokus. He will not get tired. He will carry the load. Dia tidak gampang lelah, dia akan membawa beban yang berat. Now in the past, I have prophesied this many times. Saya banyak bernubuat di masa lalu That God will lay a burden upon you. God will lay a burden upon you. bahwa Tuhan akan melepaskan bebanmu, Tuhan akan melepaskan bebanmu. Not knowing this scripture. Tapi saya nggak pernah tahu ayat ini. But liken the donkey, Tetapi seperti seekor keledai they can carry the burden. yang bisa membawa beban, Liken the donkey, intercessors, prophetic intercessors, they can carry the burden. seperti keledai, para pendoa syafaat itu bisa membawa beban. They can carry a heavy load. Mereka bisa membawa beban yang berat. They will not give up. Mereka tidak akan menyerah. They will not give in. Mereka tidak pernah menyerah. They continue to pray and intercede on behalf of someone else. Mereka akan terus berdoa dan terus bersyafaat untuk orang lain. Until the breakthrough is released. Sampai terobosan terjadi. Until the answer is there. Sampai terjawab. See, Jesus is interceding for us. Yesus sedang berdoa syafaat untuk kita. Sitting at the right hand of the Father. Duduk di sebelah kanan Bapa. Interceding for you and me 24/7. Bersyafaat untuk kita 24 jam 7 hari seminggu. As He is, so are we in this world. Seperti Dia, kita juga harus As seperti He itu. is, so are we. Seperti Yesus, maka kita juga harus. See, you have to understand your position in Christ. Anda harus mengerti posisi Anda di dalam Kristus. We are in this world, but we are not of this world. Kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia. The Bible says that we are seated in Christ in heavenly places. Alkitab berkata bahwa kita didudukan bersama Kristus di surga. So our platform of operation is not the earth. Jadi platform operasional kita bukan dunia, Our platform is in the heavens. tapi platform kita adalah surga. Where we are seated in Christ. Ketika kita didudukan bersama Kristus, That is your seat of authority. That is your seat of power. ada satu otoritas dan kuasa. Understand your position. Understand where you function from. Anda harus mengerti bagaimana berfungsi dan beroperasi. I believe that these prayer warriors, as they begin to pray and intercede of someone else, Saya percaya ketika seseorang mulai bersyafaat untuk orang lain, they deliberately choose to carry the load. mereka dengan sadar memilih beban untuk mendoakan. It is a humbling ministry. Itu adalah satu pelayanan yang sangat merendahkan hati. Why? Because you will not see intercessors publicly. Karena Anda tidak akan pernah melihat para pendoa syafaat itu They will always berkoar-koar. pray in silence. They will always pray somewhere else. Mereka akan berdoa di tempat yang tersendiri. Mereka tidak akan koar-koar. We need intercessors. We need you. Kita butuh pendoa syafaat, kita butuh We need saudara. the house of God to intercede. Kita butuh rumah Tuhan yang mau bersyafaat. We need it. Kita butuh itu. You see a lot of ministries having a lion as an emblem for their ministry. Ada banyak pelayanan yang simbolnya adalah singa Or an eagle atau raja wali. with his power, which is powerful. Karena itu sangat berkuasa. But no one speaks or sees a donkey. Tidak pernah ada yang pakai lambang keledai. Because to us, a donkey is stupid. Karena buat kita keledai itu bodoh. A donkey is stubborn. Keledai itu keras kepala. Do not be fooled. Jangan terkecoh. We forget that Jesus came in riding on a donkey in Jerusalem. Yesus waktu masuk Yerusalem naik di atas seekor keledai. Not on a lion, Bukan naik singa, on a donkey. tapi dia naik keledai. What animal prophesied in the Bible? Apa yang sedang dinubuatkan di Alkitab? What animal God used to prophesy?
Binatang apa yang dipakai Tuhan untuk bernubuat? Oh, nobody's talking. Nggak ada yang tahu? A donkey. Keledai, Bileam. Yes, Liam, a donkey. Keledai Bileam. We forget. Kita lupa. With what weapon did Samson kill 1,000 Philistines? Dengan senjata apa Samson memukul 300 orang Filistin? With a fresh jawbone Dengan tulang rahang of a donkey. keledai. But we all want a lion. Tapi kita semuanya kepinginnya singa Yehuda. But I'm telling you, this anointing is going to rise up. Urapan ini akan meningkat. This anointing is going to increase. Urapan syafaat ini sedang meningkat di Sons of mana-mana. Issachar, they carry the prophetic anointing, prophetic insight. Tubuh Kristus yang mengerti musim Tuhan. And they are accurate. Dan mereka sangat akurat. They had the strength and patience to wait. Mereka punya kekuatan untuk menanti-nantikan Tuhan. See, when you intercede, you have to have patience. Kalau Anda bersyafaat, Anda harus jadi orang yang sabar. Because some things will not happen or manifest immediately. Karena tidak terjadi langsung. It can take a week, 2 weeks, a month, maybe a year. Mungkin butuh seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan But bertahun-tahun. like the Issachar generation, the Tapi Issachar tribe, seperti generasi Isakar, we have to be patient. kita harus sabar. And we continue to carry the load Dan terus membawa beban itu. until the breakthrough is there. Sampai terjadi terobosan. See, many Christians don't have the stamina to hold on. Banyak orang Kristen nggak punya stamina untuk bertahan. They throw in the towel in the ring and they want to give up. Mereka cepat lempar handuk dan menyerah. But we must continue to pray. We must continue to intercede Tapi kita harus terus berdoa dan bersyafaat. until God will come through. Sampai Tuhan menjawab. And it's okay to remind God. Dan nggak masalah kalau kita mengingatkan Tuhan. It's okay to tell God, Nggak masalah kita mengingatkan Tuhan. God, you promised this. Tuhan, kamu janji loh. You are God. You're not a man that you should lie. Tuhan, engkau adalah Tuhan dan bukan manusia. Whatever you say, you said you will do. Apapun yang kau janjikan, engkau berkata pasti dilakukan. Talk to your God. Katakan kepada Tuhanmu. Amin. Amen. Are you ready Anda siap to pray, to be an intercessor from God? untuk berdoa dan menjadi pensyafaat bagi To Tuhan. continue to hold on, to push through, to break through. Terus bertahan dan terus maju di dalam tekanan. Not to be lazy Tidak malas. and think, oh, somebody else will pray, somebody else will Oh, itu intercede. bukan bagian saya, itu bagian orang lain. No, God needs you. Tuhan butuh saudara. God wants you Tuhan perlu saudara. because He wants to use you. Karena Tuhan mau pakai saudara. Amen. Amin. Come on, let us rise up. Mari kita bangkit berdiri. Let us rise up. Can I have the worship team with me? If you are here, you say, yes, Lord. Kalau engkau hadir di sini dan engkau berkata, ya Tuhan. I've heard your word. I agree with your word. Aku percaya dan sepakat dengan firman-Mu. I want you just to lift up your hands where you are. Anda angkat tangan saudara. And you, your heart and God, you talk to your Father. Katakan dari hati ke hati kepada Tuhan. You begin to promise God. Anda mulai berjanji kepada Tuhan. You don't have to promise me, promise God. Anda bukan berjanji kepada saya, tapi Anda berjanji kepada Tuhan. That you will stand in the gap. Bahwa Anda akan berdiri di tengah-tengah. That you will pray and that you will intercede. Anda akan mulai berdoa dan bersyafaat. And that you will not give up Anda tidak akan pernah menyerah. until breakthrough is manifested. Sampai terobosan terjadi. Come on, just lift up your voices Angkat suaramu. and begin to pray. Begin to pray to the Mulai Father. berdoa. Berjanji kepada Tuhan. Come on, church, begin to pray to the Father. Berdoa kepada Bapa. Hallelujah. Thank you, Father, Terima kasih Bapa. that you are able to make a way where there is no way. Engkau sanggup membuat jalan di mana tiada jalan. You alone are the answer to all of our problems and questions. Engkau adalah jawaban untuk setiap masalah kami. Father, I thank you that the body of Christ will rise up. Bapak, aku bersyukur bahwa akan ada generasi yang bangkit. In this time and in this season, they will rise up. Di waktu ini dan di masa ini akan ada kebangkitan. And they will be aggressive in the spirit. Dan mereka akan melihat di dalam roh mereka.
They will be aggressive in the spirit. Mereka mengerti dalam roh mereka. The kingdom of God suffers violence and the violence take it by force. Kerajaan surga itu bukan dengan kekerasan, It will take it by force. tetapi akan maju dengan penuh kuasa. It's a generation that understands that he that is within me is greater than he that is in the world. Generasi yang mengerti bahwa apa yang ada di dalam mereka jauh lebih besar dari apa yang ada di dalam dunia. It is a generation that understands he that is within me is greater than he that is in the world. Generasi yang mengerti jauh lebih besar apa yang ada di dalam mereka daripada apa yang besar di dalam dunia. It's a generation that says, I can do all things through Christ who strengthens me. Generasi yang berkata, aku sanggup melakukan segala sesuatu karena kekuatan Tuhan dalamku. No weapon formed against me shall prosper. Tak ada senjata yang bisa berhasil melawanku. No weapon. Tidak ada senjata, Weapon tak satu pun senjata will prosper yang akan berhasil. because God is for us. Karena Tuhan bersamaku. If God is for us, Kalau Tuhan di pihakku, tell me who can be against us. siapa lawanku? No one, no one. Oh yeah, waymaker, waymaker, miracle worker, Promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. oh you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, Yes. there is who That is who you are. 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 That is
to me. Oh, your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Come on, sing, oh Jesus. Oh, oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. to me. Katakan haleluya. Katakan sekali lagi haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Raja. Jesus, Jesus, Jesus. Woo! Yes. Woo! Haleluya. Kita siap dalam perjamuan kudus. Dia berjanji akan terjadi kebangkitan yang besar. Akan terjadi revival yang luar biasa. Apa yang pernah dia nyatakan, dia akan nyatakan kembali. Berlipat-lipat kali ganda. Gelombang itu akan terjadi dengan dahsyat. Haleluya. Adakah warga kerajaan yang belum menerima perjamuan ini? Boleh angkat tangannya. Kami pelayan Tuhan akan melayani warga kerajaan. Ada? Boleh angkat tangan yang belum dapat? Semua sudah ya? Haleluya. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Dengan percaya. Kami bersyukur buat pesan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat nubuatan yang Kau sampaikan. Kami percaya itu dan kami akan menghidupinya Tuhan. Mulai hari ini itu akan terjadi kebangkitan yang besar. Dan kami percaya Bali akan dilawat Indonesia. Indonesia akan dilawat. Bahkan bangsa-bangsa akan terjadi pergerakan yang dahsyat. Persatukan kami untuk mengerti rencana kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat tinggi-tinggi cawan ucapan syukur ini. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Mari tinggi-tinggi, angkat tinggi-tinggi. Percaya dengan iman, lihat dengan iman, fokus pada Dia. Kita sedang ada dalam satu kegerakan yang dahsyat. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Raja. Lebih meriah lagi buat Raja. Katakan haleluya. Yes. Shalom warga kerajaan. Tanpa terasa kita masuki bulan ketiga dari tahun The Empowering Grace. Dan temanya ada how to apply the gift. Bukan cuma menerima, tetapi bagaimana yaitu
mengaplikasikannya. Dan saya mengikuti Osbury Campus Revival yang berlangsung selama 2 minggu 24/7, 24 jam. Saudaraku, bukan 7 tapi 14 hari. Luar biasa. Dan semua orang mencatat lagu apa yang dinyanyikan sampai Tuhan hadir. Tetapi sebagai pengajar, saya langsung periksa khotbah apa yang dimulai dalam pertemuan tengah minggu kampus itu yang tidak pernah bisa berhenti, di mana kehadiran Tuhan begitu nyata. Ternyata pengkhotbah yang tidak dikenal siapapun menyampaikan Roma 12 sampai dengan selesai, yaitu how to apply the gift. Bagaimana apa yang harus dilakukan, saling membantu, saling menolong, bahkan mengampuni musuh. Dan semua itu tidak mungkin terjadi tanpa yang namanya kasih karunia. Karena itu tema kita tahun ini Empowering Grace, kasih karunia yang memampukan. Tetapi kuncinya sebetulnya adalah Roma 11:36. Kita tahu Alkitab itu tidak dibatasi oleh fatsal maupun nomor. Tetapi ini kuncinya. For of him and through him and to him are all things. To whom be the glory forever. Amen. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, melalui dia, ya, dan untuk dia. Dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apapun yang kita lakukan, baik dalam bisnis, dalam keluarga, yaitu memberikan charity, bantuan dan sebagainya. Kalau nama Tuhan tidak dipermuliakan, tapi nama kita yang dipermuliakan, berarti kita miss the mark. Kita tidak mencapai tujuannya. Nah, kita melihat dalam Roma 12 ayat 1, dimulai dengan mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup. Sayang dalam bahasa Indonesia disebut persembahan yang hidup. Bukan a living offering, but a living sacrifice. Altar itu bahasa Latin tusia, yaitu menyembelih. Ya, itulah saudaraku sacrifice. Ya, Yesus berkata dalam Mazmur 19 itu ada satu nubuatan tentang dia. Ikatlah aku pada tanduk-tanduk mezbah. Dia tidak lihat dirinya sebagai victim, tetapi sebagai victor, sebagai sacrifice. Dan kita lihat kalau belum mempersembahkan anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran dan tidak ditaruh atas mezbahnya Tuhan, maka kita tidak akan mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Karena itu persembahkan tubuh kita lebih dulu. Yang nomor 1 perlu disucikan itu lidah kita. Lidah dan mulut kita banyak bersalah dengan perkataan kita, bukan? Dan saudaraku yang kekasih, ketika kita mempersembahkan holy, separated unto God, dan kemudian berkenan, kudus dan berkenan kepada Tuhan, baru mengetahui apa yang baik, berkenan dan sempurna. Apapun yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan tidak untuk manusia. Baru setelah itu nanti kita akan belajar minggu depan, yaitu karunia-karunia itu terjadi. Jadi pertama-tama offer yourself as a sacrifice, a living sacrifice. Bukan setelah mati saudaraku berikan kornea mata dan sebagainya. Mumpung sekarang persembahkan dan pisahkan diri dari dunia. Jangan mau diubah oleh dunia, but transform, berubah oleh pembaruan pemikiran kita. Segala sesuatu berhubungan dengan hati dan pikiran. Karena itu, kalau ingin mengalami revival, serahkan dirimu dulu. Karena revival harus dimulai dari hati kita. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan, salam sehat, salam sejahtera. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan seperti ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan apa? Menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, prinsip penabur dan menuai berlaku untuk setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya keuangan kita semata. Apapun yang kita tabur, kita akan menuainya. Apapun yang saudara tabur, akan dikembalikan kepada saudara dan saya. Jika kita menabur kritik, kita akan menuai kritik dari orang lain. Jika kita menabur kebaikan, maka kita pun akan menuai kebaikan. Hal itu saya sebut sebagai hukum panen.
Jika kita menanam biji apel, maka kita tidak mendapatkan buah mangga, betul? Tapi pasti buah apel yang akan kita dapatkan. Jika saya dan saudara menabur dengan kemurahan hati, maka kita pun akan menuai kemurahan hati. Yang percaya katakan amin. Renungkan ini baik-baik. Prinsip panen adalah kapanpun kita memiliki kebutuhan, maka langkah selanjutnya adalah tanamlah benih itu. Ketika seorang petani melihat ladangnya yang tandus, maka dia berkeputusan untuk apa? Untuk tidak mengeluh tentang hal itu. Dia akan pergi ke ladangnya, mempersiapkan segala sesuatunya, dan mulai menanam benih. Bagaimana jika dia hanya memiliki sedikit benih, Pak Kris? Maka dia punya pilihan, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa menyimpannya atau mulai menanamnya. Jika petani ini tetap menyimpannya, maka hanya itu yang akan dia punya. Tetapi jika dia memberikannya dan mulai menanamnya, Tuhan akan melipat gandakannya. Amin. Ingat itu, Tuhan akan melipat gandakannya. Melalui firman Tuhan ini saya belajar sesuatu yang luar biasa. Bahwa saudara dan saya tidak hanya menuai apa yang kita tabur, tapi lebih daripada itu, kita akan menuai lebih dari yang kita tabur. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pemberi. Satu-satunya cara kita akan menjadi seperti Dia adalah belajar untuk bermurah hati. Ketika kita memberikannya, maka Tuhan akan melipat gandakannya. Tuhan kita dahsyat, amin. Harga kerajaan ini kedengarannya tidak masuk akal. Di saat kita punya kebutuhan, malah disuruh untuk apa? Untuk memberi dan juga menabur. Tapi itulah mengapa kita membutuhkan iman. Tuhan berkata cara kita mendapatkan adalah dengan memberi, bukan dengan apa? Menyimpannya. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan ajar kami untuk belajar bermurah hati. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kepada kami apa yang harus kami tabur, karena kami tahu itu yang akan kami tuai. Kami mau mengambil langkah iman dan tetap percaya apa yang akan kami tabur, apa yang akan kami tanam, Tuhan akan melipat gandakannya. In Jesus' name, amin. Selamat menabur dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Thank you, Pastor Abraham, Laisina, dan thank you buat Pastor Paul Suryanto. Thank you buat Brother Michael, Brother Rudy, dan buat semuanya. Saya percaya api itu sudah ada pada kita. Jangan disimpan, kobarkan. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan berkat, dengan api Roh Kudus, dengan kebangkitan yang luar biasa. Dan kau akan melihat keluargamu, bisnismu, rumah tanggamu akan dipulihkan dengan luar biasa. Sebab pengurapan itu ada dalam kehidupanmu, menyertai daripada kehidupanmu mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.